Namun Saru menjawab bahwa tidak akan ada pria yang mau menikahi bibi jelek dan kolot seperti dirinya. Mendengar hal itu, Inder langsung membawa Saru kepada Mustaqim, seorang penata rias yang nyentrik. Dengan tangan ajaibnya, Mustaqim menyulap Saru yang seperti bibi-bibi kolot menjadi layaknya model yang sangat cantik. Setelah itu, Inder lalu mengajak Saru untuk memperlihatkan perubahan penampilannya itu kepada keluarganya. Namun alangkah hancurnya hati Saru ketika ia pulang ke rumah dan mendapati ayahnya sedang mengadakan upacara kematian. माँ बाप किस हद तक निराश कर सकते हैं मैं भूल गया था। मैं कोई लूजर नहीं हूँ जो गिव अप कर दूंगी। ये जो प्रिटी फेस तुमने मुझे दिया है ना। Saru mencoba tegar dan menjalani hidup. Dia datang ke perpustakaan dengan penampilannya yang baru. Hal itu membuat rekan-rekan kerjanya terpukau melihatnya. Bahkan Abimanyu, pria yang disukainya, langsung tertarik padanya. Karena penampilan Saru yang baru, tiap hari Abimanyu datang ke perpus untuk menemui Saru. Namun Saru cuti dengan alasan flu. Inder datang ke tempat Saru. Saru mengira jika Inder baru saja diterima bekerja karena dia membawa sebuah berkas. Ternyata yang Inder bawa adalah daftar pria lulusan IIT, IIM yang akan menemui Saru. Esoknya, Saru sudah kembali bekerja. Abimanyu yang beberapa hari ini mencari Saru, langsung menemui Saru dan melamarnya. तुमने इस IIT IIM को और जब तुमने अपना मेकओवर किया तो आई होप्ड कि मेरी खातिर किया हो। मुझसे शादी करोगी? Saru menemui Inder dan bertanya kepada Inder perihal lamaran Abimanyu. Inder bilang, "Jawab aja ya." Saru merasa sesak mendengar jawaban Inder, seolah ia ingin mendengar jawaban yang lain. Atas saran Inder, Saru akhirnya menerima lamaran Abimanyu. Entah mengapa, saat melihat Saru dan Abimanyu bermesraan, hal itu membuat Inder cemburu dan patah hati. Saru menemui Inder di kafe untuk memberinya undangan pertama. Ia bilang kepada Inder bahwa setelah menikah nanti, ia akan pergi ke Turki. Makanya, ia harus melakukan pemeriksaan darah ke rumah sakit. Dengan berat hati, Inder menerima undangan pernikahan Saru. Tak sengaja Inder melihat ayah Saru di sebuah bus. Inder mengejar bus tersebut untuk menyerahkan undangan Saru kepada Jairam. Inder berhasil mengejar bus dan menyerahkan undangan. Namun Jairam malah menampik undangan tersebut. Esoknya, Inder mengantar Saru ke KUA. Lama mereka menunggu di sana namun Abimanyu tak juga datang. Saru kemudian mendatangi kediaman Abimanyu. Ternyata, orang tua Abimanyu tidak setuju anaknya menikahi perempuan yang sudah dianggap mati oleh keluarganya. उसे मुझसे शादी नहीं करनी है। तुम्हें तो उसे मुक्का मारना चाहिए। मारो उसे इंदर, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे। जिस बेटी का पिंड बाप ने जीते जी कर दिया हो, उसकी डोली हम अपने घर में लाएं। Saru sedih dan menjadi marah dan melampiaskan amarahnya kepada Inder. Setelah itu, ia pergi ke hotel yang sudah ia pesan untuk malam pertamanya. Dan di sana, dia meminta Inder mencumbunya agar sejenak ia bisa melupakan Abimanyu. कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। कल सुबह तुम मुझे हेट करोगे सर। Inder awalnya menolak, namun Saru terus saja memintanya bercocok tanam. Dan akhirnya mereka pun melakukannya. Besoknya, Inder terbangun dan mendapati Saru sudah tidak ada di sampingnya. Dia lalu melihat ke jendela dan melihat Abimanyu membawa Saru pergi bersamanya.
Sekali lagi, Inder patah hati karena ditinggalkan oleh Saru. Ia mengepak barang-barangnya untuk meninggalkan kota itu. Namun, tiba-tiba ibu Saru mendatanginya dan memintanya untuk memberikan undangan pernikahan Kaperi kepada Saru. Inder datang ke perpus tempat Saru bekerja, namun Saru tidak ada di sana. Inder kemudian mendatangi kantor Abimanyu dan menitip undangan itu kepada resepsionis. Abimanyu lalu mengejarnya dan mengatakan kebenaran bahwa Saru tidak bersamanya. Inder kemudian mencari Saru dengan melacak sinyal handphonenya. Dia menemukan Saru sendirian di hutan. बोलोगी हाँ क्योंकि सिंपैथी फिल्म के बाद ये हिप्पी बन के जंगलों में क्या घूम रही हो बोलो उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ अभिमन्यु को बुलाने के 2 पल थे। बताओ मैं तुम्हारे कौन हूँ Inder bertanya, apa arti dirinya bagi Saru? Namun Saru tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ternyata, apa yang terjadi sebenarnya adalah, setelah Abimanyu mendapat laporan hasil tes darah Saru yang menyatakan Saru mengidap kanker otak, Abimanyu langsung meminta maaf kepada Saru dan mengajaknya menikah. Namun Saru menolak dan memintanya merahasiakan hal itu kepada Inder. Inder menyamar sebagai tukang dekorasi dan memasang beberapa kamera di tempat pernikahan Kaperi. Hari pernikahan Kaperi pun tiba. Inder membawa Saru ke sebuah gedung tua yang terletak tak jauh di mana Kaperi melangsungkan pesta pernikahan. Di sana, mereka menyaksikan pesta pernikahan Kaperi melalui monitor. Saru menonton dengan antusias. Dia tampak sangat merindukan keluarganya. नाना कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। जब भी कोई बात करते हैं हर सेंटेंस फिनिश करते वक्त ऐसे करते हैं। Setelah menonton pernikahan Kaperi, Inder melamar Saru. Namun Saru menolak karena dia tidak ingin pernikahan atas dasar rasa kasihan. मैं हाँ कह दूंगी। Saru yang mengidap kanker otak merasa kematiannya akan segera tiba. Melihat Saru sekarat, Inder minum minuman keras lalu mendatangi rumah Jairam. Inder menarik bunga yang dikalungkan di foto Saru. Melihat hal itu, Jairam murka dan menamparnya. Inder meminta agar Jairam tidak lagi mengumumkan bunga pada foto Saru. Jairam menentangnya dan berkata, "Kau mau apa jika kulakukan?" Inder menjawab, "Aku akan kembali dan menerima tamparan Anda." चलो पुलिस स्टेशन की चाय पिलाता हूँ Kata dokter, Saru mengalami kemajuan sehingga dia diizinkan pulang pada hari itu. Saru menunggu Inder, namun Inder tak juga datang karena dia dibawa ke kantor polisi. Inder terus meminta agar dia diizinkan untuk menelpon, namun polisi tak mengizinkannya. Dengan terpaksa, Inder melarikan diri dari kantor polisi untuk segera menemui Saru. Sementara itu, Saru ke perpustakaan mengambil buku yang dulu pernah dipinjam oleh Inder. Ternyata, sejak bertemu di lift, Inder sudah jatuh hati padanya. Inder mengungkapkan perasaannya itu dengan menuliskannya di kartu peminjaman buku. Namun Saru tak menyadari akan hal itu. Saru kemudian mengambil semua buku yang pernah Inder pinjam. Di sana, ia menemukan nomor handphone Inder. Saru kemudian menelpon Inder, namun sayangnya HP Inder ketinggalan di atap. Inder kejar-kejaran dengan Pak Polisi. Saat berhasil menangkap Inder, Pak Polisi bertanya, kenapa Inder bersikap demikian? Polisi kemudian membawa Inder ke perpustakaan. Inder menemukan Saru di sana yang sedang membaca surat cinta yang dulu ia tulis untuknya di kartu peminjaman buku. Saru yang sudah tahu akan perasaan Inder bertanya kepadanya, kenapa dulu Inder membiarkannya menikah dengan Abimanyu? Inder berkata, "Kau memang yang terbaik untukku. Tapi penjahat sepertiku bukan yang terbaik untukmu." Saru lalu meminta Inder untuk menikahinya.